yang berikutnya. Ayat 4. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Ini Bani Korah lucu. Dia itu cemburu. Ini cemburu ilahi, cemburu yang bagus ini. Dia iri sama burung gereja. Karena zaman dulu orang gak bisa ke gereja seperti hari ini, bukan karena pandemi. Zaman itu mereka hanya bisa ke bait suci dari jauh, melihat aja dari ambang pintu. Ketika Musa masuk, lalu terjadi awan, tiang awan, itu pun hanya tabernakel. Nah nanti kalau bait Allah hanyalah imam besar saja, setahun sekali. Setahun sekali ya, saja, tidak lebih. Jadi mereka ini tidak bisa ke gereja. Tapi suatu hari mungkin Bani Korah, apalagi Bani Korah. Kalau orang normal aja setahun sekali, Bani Korah. Dia mau register udah ditolak dulu. Satu, dia bukan member. Dua, dia adalah konflik. Keluarganya adalah keluarga yang dicap kriminal, yang dijauhi. Jadi orang lain bisa masuk dengan mudah. Dia dari jauh saja, lalu suatu hari dari jauh, karena pemandangan matanya itu jernih, dia bisa lihat ada satu burung pipit, masuk gitu aja, dan gak setahun sekali, tiap hari masuk keluar bawa makanan, mungkin di ujung daripada kemah, di ujung sana ada sarang, mungkin di bait suci ada lubang, lalu masuk ke situ, dia bilang kok enak ya burung pipit itu. Imam besar aja didekorasi, dilatih training dulu sekolah teologi zaman itu. Ya, digembleng di dalam perkara Tuhan setahun sekali doang. Masuk itu pun pakai gemerincing di pergelangan kaki, jaga-jaga kalau dia mati. Nggak usah kita orang-orang masuk ke dalam sana ambil mayatnya dan mati karena kemuliaan Tuhan. Ditarik kalau sampai itu diperlukan. Dia lihat tapi burung pipit di udara, burung layang-layang keluar masuk. Hoki sekali, beruntung sekali itu yang jadi anak-anak burung. Tiap hari di dalam sana, padahal Daud aja ngomong begini. Pemazmur berkata begitu, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan, pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itu burung pipit, tiap hari di sana. Dia iri sama burung gereja. Lalu dia berkata pada dirinya, kapan aku akan dipilih ya, kapan aku akan dipilih. Mungkinkah Mazmur ini, setelah dia nulis Mazmur ini, Daud memilih dia? I don't know. Tapi lagu ini powerful di zaman itu. Menunjukkan kerinduan manusia untuk mendekat pada Tuhan dan penerimaan. Ketika dia masuk keluar itu, lalu keluar satu kalimat di sini yang menjadi pesan buat kita. Tuhan itu tidak jauh loh. Tuhan itu tidak susah untuk didekati. Dan Tuhan itu juga tidak jual mahal sama kita. Sama orang yang mengasihi aja Tuhan itu tidak jual mahal. Apalagi sama orang yang merindukan. Terlebih lagi sama orang yang sampai menusuk-nusuk keinginannya dekat sama Tuhan. Ayat 4 baca lagi. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Burung layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam. Nah ini dia. Ya Rajaku dan Allahku. Di sini ada double ku. Ada double my dalam bahasa Inggrisnya. My God and my King. Double my. Ada double ku di sini. Tahun ini klaimlah. Bukan klaim berkat. Klaimlah Allahmu menjadi Allahmu. Klaimlah Allah itu menjadi Allahmu. Dia iri sama burung pipit yang akhirnya menyandang gelar burung gereja. Padahal mana ada burung gereja. Burung itu saking seringnya di dalam gereja, ditemukan dalam gereja, dilihat keluar masuk gereja sampai menyandang gelar burung gereja. Saking dia sering datangnya sampai menyandang gelar. Saking dekatnya sama Tuhan. Sampai terpilih. Kira-kira demikian. Yang Tuhan undang gak datang. Yang Tuhan gak undang datang terus memberi diri. Ini aku Tuhan, utuslah aku.
Ini aku seluruh hidupku kuserahkan padamu. Tuhan bilang, next. Sebab tidak baik memberikan roti kepada anjing. Tapi Tuhan, aku remah-remah pun mau, bukan berkat. Aku cuma dapat waktu sisa-sisa, Tuhan pun berkenan. Lama-lama kan Tuhan terharu dan berkata, iman kayak gini gak aku temukan di seluruh Israel. Sudah dianjing-anjingkan, bukan berarti Tuhan itu tidak sopan. Tuhan Yesus itu uji kerinduan. Kamu bilang rindu sama aku tuh sungguhan tah? Apakah sungguh? Dianjing-anjingin wanita Sirofenesia itu kembali. Bayangin seperti Bartolomeus, anak Daud. Diusir bahkan sama murid-murid. Itu diusir rasul loh, bayangin. Lebih ngeri dari diusir pendeta dan gembalanya, diusir rasul. Itu sudah taraf tinggi penolakannya. Kembali lagi dan berkata, aku mau ketemu Yesus. Yesus berkata, kamu mau apa? Mau melihat Tuhan. Anak kecil itu loh paling bandel. Sudah suruh keluar, masih masuk lagi. Makanya Tuhan bilang jangan halangi. Biar mereka datang kepadaku. Dibutuhkan orang yang membandel sih tahun ini untuk mau dekat sama Tuhan. Orang yang bisa iri dan merasa burung pipit adalah saingan. Kok enak ya? Aku ya mau. Jangan kalau orang berdosa kita juga mau. Aku ya mau, bukan gitu. Tapi kalau orang dekat sama Tuhan kita harus berhak berkata aku juga mau. Dan dia berkata Rajaku dan Allahku. Tahun ini rahasia kemenangan kita terletak pada ini, satu hal ini. Be personal with your God. Personalize everything of God in your life. Segala sesuatu dalam hidupmu itu yang dari Tuhan datangnya, miliki secara pribadi. Contohnya, pinjam Alkitab dong, jangan begituan kalau mau bertumbuh. Ini Alkitabku. Ini Alkitab saya, coba Anda lihat, kalau Anda lihat dari dekat. Saya mungkin, karena saya bukan wanita, saya mungkin kurang rapian, masih ada bubu-bubuan putih, ini bukan salju tetapi dari hasil tip X saya yang jatuh ke meja lalu kena ke sini. Ada coretan-coretannya. Ini Alkitabku, kalau ini hilang saya nggak bisa beli di depan di toko buku. This is my Bible, my God, my King has given me. Meskipun saya beli, saya mengaku ini adalah Alkitab dari Tuhanku. Bahkan di Alkitab saya, ini kalau yang tidak mendengarkan khotbah saya secara live, nanti secara audio nggak akan kelihatan. Mana ya kitab Maleakhi, ini dia. Bahkan ada fotonya keluarga saya di dalamnya. Ini Alkitabku. Jadi kalau hilang orang tahu nih Alkitabnya Pastor Philip Mantova. This is my church. Bukan karena saya memiliki gereja ini juga your church. Gerejamu. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus mengklaim itu. Seperti burung pipit, burung layang jadi burung gereja. Dan dia mengaku bahwa status burung itu adalah status rumah. Ini adalah gereja saya. Saya akan mempertahankannya, saya akan mendoakannya, saya akan membangun visinya. This is my church. Jam tertentu, itu waktuku saat teduh. My time with my God. Kita penting sekali kalau mengalami terobosan. Personalize the things of God in your life. Perkara-perkara Allah dan perkara-perkara ilahi di hidupmu, milikilah secara pribadi. Rasa memiliki itu perlu. Seperti burung pipit, burung layang, dia tidak mau kalah dan dia berkata, burung pipit, burung layang hanya bisa klaim rumahnya, dia burung gereja. Aku klaim Allahnya, dia rajaku, dia Allahku. Nah, klaim di sini tidak boleh terjadi ekses atau ekstrim semacam ini. Ini gerejaku, kamu tidak welcome di sini. Nah, itu posesif. Justru kita harus cari orang baru untuk diselamatkan dan dimuridkan. Ini adalah karuniaku. Lalu lihat orang lain dipakai, kita tidak suka hati. Ini berkatku.
lihatku orang lain diberkati, kita iri. Oh, itu salah itu. Itu salah orientasi. Ini adalah klaim dari kasih dan kerinduan yang murni. Lord, I want you. Dan kita bisa berkata masuk ke toko kita dan berkata, ini tokoku dari Tuhan. Iblis, kau mau hancurkan, mau pakai krisis kayak apa, kayak imanku tidak akan mengizinkan. Ini adalah kepercayaan Tuhan atas hidupku. If you don't get personal, the devil will not back off. Kalau kita tidak menghadapi tantangan hidup ini secara pribadi dengan Allah kita dan juru selamat kita secara pribadi, iblis tidak akan kalah dengan imanmu. Ayat yang kelima, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Garis bawahi kata terus-menerus memuji-muji engkau. Di tahun pujian dan penyediaan ini, terus-menerus memuji. Memuji itu bukan hit and run, tabrak lari. Memuji itu bukan sekali-kali atau ketika aku merasa srek untuk memuji. Tahun ini jaga hati itu harus konsisten sekali. Terus-menerus memuji di sini artinya sebuah komitmen untuk mendekat pada Allah. Khususnya lewat puji-pujian. Jangan sekali-kali ya. Ayo konstan, konsistensi. Tiap bulan, tiap hari. Cari mendekat Tuhan. Seperti burung pipit, burung layang-layang. Dia terus datang. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartamu adalah Tuhan, Tuhan adalah hartamu, kau akan terus datang. Kita akan terus mencari, akan tekun menyembah. Yang terus-menerus memuji. Peperangan rohani, rintangan di depan, 1001 halangan, belum lagi termasuk mereka yang coba untuk tarik Anda dari belakang, coba melemahkan iman, terus-menerus memuji sebuah tekad seperti Bani Korah. Aku tidak akan jadi pelarian, tapi aku akan lari pada Tuhan. Masa lalu akan kalah cepat dengan iman yang begitu. Tidak akan terkejar, tuduhan-tuduhan di hatimu itu tidak akan sampai ke depanmu. Sebab kalau iman kita bertumbuh, digas oleh Roh Kudus, tahun ini adalah menjadi tahun yang paling kaya pujian di hidupmu. Dan Anda akan melihat perbuatan Tuhan, penyediaan-penyediaan yang tidak terduga. Penyediaan seperti apa yang Tuhan sediakan bagi orang yang terus-menerus memuji. Ayat yang ke-6 sampai 8, ada 3 poin sederhana Anda bawa pulang ke rumah. Saya baca dulu, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Garis bawahi kata kekuatannya di dalam engkau nomor 1. Nanti saya jelaskan itu apa. Lalu yang kedua, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Garis bawahi mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air nomor 2. Lalu ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat. Itu poin nomor 3. Ada 3 penyediaan yang Tuhan janjikan bagi hati yang seperti Bani Korah. Hati yang terus memuji. Hati yang bertekad untuk mendekat. Yang pertama, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Catat ini, hatinya dikuatkan oleh Tuhan sendiri. This is wonderful. Orang yang bertekad maju, mendekat, sudah bosan jadi pelarian. Mereka yang punya hati seperti Bani Korah yang melawan arus dan mencari Yesus. Hati orang itu nomor 1 akan dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Anda akan menemukan sumber kekuatan yang selama ini tidak pernah Anda punya. Dikit-dikit panik. Memang betul kita saling membutuhkan, tidak seorang pun bisa berdiri sendiri. Tapi sumbernya harus Kristus. Banyak orang itu enggak, sumbernya orang lain. Jadi dia itu 100% bergantung sama orang lain, sama rohaniawan, sama pemimpin rohani, sama saudara seiman. Nggak boleh apapun itu 100% bergantung, nggak boleh. Hanya Kristus yang berhak mendapat 100%-mu.
Kita saling meneguhkan, iya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Bukan bicara soal konflik, juga bicara saling menguatkan. Tali tinggal lembar, susah putus, kalau 1-2 aja gampang. Demikian kata pengkhotbah. Nggak ada seorang pun yang bisa berdiri sendiri. Yakobus pun mengatakan begini, kalau ada di antaramu yang sakit, minta didoakan oleh penatua. Diolesi minyak atas nama Tuhan, penyakitnya sembuh, dosanya diampuni. Saling mengaku dosalah kamu, supaya kamu sembuh. Bahkan pengakuan pun bisa saling sharing, supaya kita saling menguatkan, saling menasihati dalam Kristus, kata tulisan Paulus. Ada kasih mesra, ada nasihat. Dalam Kristus ada teguran. We need each other. It's true. Tapi sebelum Anda dan saya menemukan sumber kekuatan iman kita, ternyata Tuhan itu juga bisa pertama-tama, first aid, pertolongan pertama itu Roh Kudus turun tangan dulu. Dia langsung menguatkan hatimu, dia sendiri menguatkanmu. Itu pengalaman tiada duanya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, membuat Anda bergantung dengan kami 100%. Saya salah di hadapan Tuhan. Saya harus memberitahu kepada Anda, ternyata Tuhan mau memberi Anda pengalaman pribadi di mana ketika Anda memerlukan, Anda akan alami kekuatan yang dari Tuhan langsung sebelum Anda bahkan datang ke manusia. Tahun ini penyediaan pertama itu bukan harta, bukan mujizat kesembuhan. You will find your life strength is in Christ. Kau akan menemukan bahwa kekuatanmu, kekuatan hidupmu ada dalam Kristus. Dan barang siapa terus-menerus memuji, berbahagialah orang-orang yang kekuatannya di dalam engkau. Hati orang itu akan dikuatkan oleh Kristus sendiri, oleh pengalaman-pengalaman pribadi. Itu janji Tuhan buat umat pilihan. Yang kedua, mereka membuatnya, apabila melintasi lembah Baka ayat 7, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Yang kedua, kebutuhannya dipuaskan oleh anugerah. Catat itu, kebutuhan kita ini loh akan dipuaskan oleh anugerah. Tahun ini adalah tahun penyediaan. Percaya nggak? Sekalipun Anda punya modal, punya koneksi, punya pengetahuan dan pengalaman, nanti ya, coba sebelum tutup buku. Saya bukan bicara soal ekonomi melulu, tapi kehidupanmu secara menyeluruh. Di bulan Desember penutupan tahun ini, tolong lihat ke belakang, Anda akan temukan bahwa ternyata hal-hal yang Anda paling butuhkan, datangnya bukan karena hasil jeripaya Anda. Itu oleh anugerah, by grace alone. Jangankan tahun ini, kalau saya menoleh tahun-tahun lalu aja, segala hal yang besar dalam kehidupan saya, hal-hal yang mulia, hal-hal yang saya berkata sampai hari ini masih bisa geleng-geleng kepala dan berkata kok bisa ya. Saya itu kesenggol masuk ke dalamnya, bukan karena perencanaan. Baik itu ministry seperti saat teduh, baik gereja ini di mana Anda berada sekarang, look at this. 19 days, saya tidak akan pernah bosan-bosan mengatakan bahwa ini 19 hari kelar. Everything, semua hal yang besar, picik kita, dan kita nggak jujur dan berdusta kalau kita berkata itu semua hasil perancangan kita atau rencana kita yang wahid, hebat, atau karena kebetulan. Everything, segala sesuatu yang sifatnya bukan hanya kebutuhan, apalagi kemuliaan, itu kita itu bump into these things. Kita itu kesenggol masuk ke sana tanpa sengaja. Perencanaan kita membawa kita kepada mil pertama, mil kedua itulah yang luar biasa mulia, haleluya. Itu biasanya by anugerah dan kasih karunia. Anda kan lihat ya, upgrade Anda, promosimu tahun ini, pertolonganmu datangnya by grace alone. Sekalipun sana punya pangkat, sekalipun sana tahu punya pengetahuan, tahu segala sesuatu tentang medis dan sebagainya, Anda akan lihat, there are healings, ada kesembuhan-kesembuhan, ada pertolongan-pertolongan, ada mujizat-mujizat, miracles. Yang terjadinya, Anda kalau mau sungguh-sungguh investigasi, it's got nothing to do with you and what you have and what you know. Ada hubungannya dengan dirimu, apa yang kau tahu dan apa yang kau punya dan miliki. Itu yang disebut mereka melintasi lembah Baka. Mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bukan tempat yang berair loh ya. Sumbernya ini yang ditunjuk. Kalau tempat, Anda harus tahu, lembah Baka itu lembah yang kering kerontang, anggaplah padang gurun gitu. Dan Tuhan berjanji di sini lewat nyanyian yang diinspirasi,
lagu yang digubah oleh Bani Korah, apabila melintasi lembah Bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang berair, bukan tempat yang bermata air. Bukan materi berkatnya. The grace of God, kasih karunia yang tiada duanya. Jadi saya amini tahun ini kebutuhan jemaat akan ditutup oleh anugerah. Katakan amin. Yang terakhir, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Poin berikutnya, berkatnya awet dan tahan lama. Ini janji Tuhan buat orang yang suka memuji dan terus memuji. Kalau suka sekali-kali itu ya biasa. Terus itulah komitmen hati. Orang yang komitmen hatinya terus memuji dan mendekat pada Tuhan, berkat apapun yang Tuhan serahkan ke tangan orang ini, awet ya. Pertemanannya awet, teman-teman dari puluhan tahun terus ngikut. Stafnya awet. Bahkan yang kerja di rumah pun, di rumah tangga pun awet-awet semuanya. Bibi, suster semuanya juga awet. Supirnya awet. Bukan cuma manusia, benda juga seolah-olah seperti ada pelumas sorga yang menyertainya. Seperti ada urapan bakti kepala. Mereka berjalan tuh harusnya makin lama. Mana ada orang berjalan makin lama makin kuat. Orang tinju, boxing aja. Orang maraton aja pertamanya mungkin kuat, dia jaga stamina sampai ujung ya ngos-ngosan lah. Sekalipun yang Nigeria kurus-kurus, enggak ada lemaknya sama sekali begitu. Ujungnya sana keringatan, enggak keruan. Mana ada orang berjalan makin lama makin kuat. Ini supranatural, ini berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Itu naik gunung Sion, itu Yerusalem, dataran lebih tinggi. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Laut Mati, titik terendah itu. Mana bisa mereka berjalan makin lama makin kuat. Badan kita pun tidak bisa kita tipu. Kita bisa perlamban penuaan. Tetapi orang kakek umur 80 main basket sama anak muda umur 20. Ya kalah lah. Saya aja masih muda main basket sama anak-anak remaja aja. Otak saya sudah sampai ujung sana. Kaki saya masih di sini kok. Kadang-kadang tanpa saya sengaja. Makanya sekarang saya hindari untuk main terlalu banyak. Yang lebih mudah saya tarik ujung kaosnya. Curang sedikit padahal pendeta. Bukan karena apa? Karena desperado putus asa. Otak saya masih umur 17. Untuk main olahraga. Tapi apa boleh buat? Kaki sudah before 50. Berjalan makin lama makin kuat. Sana olahraga lah setengah mati. Tetap melorot. Tetap merosot. Manusia jasmani kita semakin merosot, kata firman Tuhan. Ini makin lama makin kuat, gak masuk akal. Apapun yang Tuhan percayakan padamu, bukan hanya bertumbuh 5 roti 2 ikan. Bukan hanya bertambah. Awet. Dan tahan lama. Our God is the God of endurance. Allah kita adalah Allah yang mengawetkan. Indah kan? 3 penyediaan yang Tuhan janjikan tahun ini bawa pulang ke rumah. Hatinya dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Katakan hati saya dikuatkan oleh Tuhan. 2, kebutuhannya dipuaskan oleh anugerah. Katakan kebutuhan saya dipuaskan oleh anugerah. 3, berkatnya awet dan tahan lama. Katakan berkatku awet dan tahan lama. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. I want to see Jesus.